Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Undang Unara Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat, kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan, mengulas tentang bagaimana kewajiban puasa bagi umat Islam di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi di awal Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, melalui ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan mereka untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari menikmati makanan, minuman, dan hubungan badan dengan niat yang ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab di dalam ibadah puasa itu terkandung penyucian jiwa, pembersihan dan penjernihannya dari segala kotoran dosa dan akhlak yang rendah atau buruk. Allah menyebutkan bahwa Allah mewajibkan puasa kepada mereka sebagaimana Allah juga mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga mereka memiliki teladan dalam hal itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban ini lebih sempurna daripada yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Syekh Muhammad bin Syahil Al-Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam ayat sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian terkandung beberapa faidah. Pertama, pentingnya puasa karena Allah Azza wa Jalla juga mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kita. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadapnya dan bahwasanya ibadah ini wajib bagi setiap umat. Kedua, meringankan beban umat ini karena mereka tidak sendirian dalam pembebanan ibadah puasa ini yang terkadang bisa menimbulkan kesulitan bagi jiwa, perasaan, dan badan. Ketiga, isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama bagi umat ini tatkala Allah sempurnakan untuk mereka berbagi keutamaan yang pernah ada pada umat-umat sebelum mereka. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya puasa merupakan salah satu sebab paling utama untuk meraih ketakwaan, karena di dalamnya terkandung
penunaian perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab itu atau selain itu, kandungan takwa yang terdapat di dalam ibadah ini adalah seorang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu makan, minum, zina, dan lain sebagainya yang hawa nafsunya cenderung kepadanya. Dia melakukan hal itu demi mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengharapkan pahala darinya tatkala meninggalkan itu semua, maka ini adalah termasuk bentuk ketakwaan. Selain itu, kandungan takwa yang terdapat di dalam ibadah ini adalah seorang yang berpuasa menggembleng dirinya untuk merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, walaupun sebenarnya dia mampu untuk melakukannya, karena dia mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Selain itu, dengan puasa akan menyempitkan jalan-jalan setan, karena sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana peredaran darah. Dengan puasa niscaya akan melemah kekuatannya dan mempersempit kemaksiatan yang mungkin terjadi. Selain itu, orang yang berpuasa biasanya lebih banyak berbuat ketaatan, sedangkan ketaatan merupakan bagian dari ketakwaan. Selain itu, orang yang kaya apabila merasakan susahnya rasa lapar, niscaya hal itu akan membuatnya peduli dan memiliki empati dengan orang-orang miskin papa. Dan ini pun termasuk bagian dari ketakwaan. Syekh Muhammad bin Syahil Al-Utsaimin rahimahullah berkata, puasa Ramadan adalah sesuatu bentuk ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan, minum, dan jima atau hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah hakikat puasa, yaitu seseorang beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara ini, bukan meninggalkannya hanya sebagai sebuah kebiasaan atau karena ingin menjaga kesehatan badan, akan tetapi dia beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri menikmati makanan, minuman, dan berhubungan badan. Demikian pula seluruh pembatal lainnya, dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dari sejak terlihatnya hilal Ramadan hingga tampak hilal Syawal. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullah berkata, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu kewajiban agama yang harus ditunaikan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, membayarkan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim nomor 16. Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang acak-acakan. Dia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku salat apa yang diwajibkan kepadaku. Beliau menjawab, salat 5 waktu, kecuali kalau kamu mau menambahkan salat sunnah. Lalu dia berkata, kabarkan kepadaku puasa apa yang diwajibkan kepadaku. Beliau menjawab, puasa di bulan Ramadan, kecuali kamu menambah puasa sunnah. Kecuali kamu mau menambah puasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari
dalam kitab As-Saum nomor 1891 dan Muslim dalam kitab Al-Iman nomor 11. Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah berkata, hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban puasa cukup banyak. Kaum muslimin pun telah sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tatkala mengekang hawa nafsu dari hal-hal yang disenangi dan diinginkan termasuk perkara yang paling berat dan sulit, maka kewajibannya pun diakhirkan hingga pertengahan masa Islam, yaitu setelah hijrah, yaitu pada saat hawa nafsu mereka telah terdidik dengan tauhid dan salat, serta terbiasa dengan perintah-perintah Al-Quran. Maka sesudah itu baru beralih kepada diwajibkannya puasa secara bertahap. Puasa baru diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah, tatkala wafat Rasulullah SAW telah menjalani 9 kali puasa Ramadan. Pada awalnya puasa diwajibkan dengan disertai pilihan antara berpuasa atau memberikan makan kepada satu orang miskin sebagai ganti 1 hari tidak puasa. Kemudian berpindah dari keadaan boleh memilih ini kepada diwajibkannya puasa. Pada saat itulah ditetapkan bahwa memberikan makan berlaku untuk kakek nenek yang sudah tua apabila mereka tidak kuat berpuasa. Mereka boleh tidak puasa, dan sebagai gantinya mereka harus memberikan makan kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Demikian pula Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa dan mengqadha, mengganti di waktu yang lain. Ketentuan serupa juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan kondisi tubuhnya. Namun apabila mereka khawatir akan kondisi bayinya, maka selain mengqadha, mereka juga harus memberikan makan kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Mereka itu berbuka bukan karena khawatir sakit, karena pada saat itu mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Maka sebagai penggantinya mereka harus memberikan makan kepada orang miskin, sebagaimana hukum orang sehat yang memilih tidak puasa di masa awal Islam. Sehingga ada 3 tahapan turunnya syariat atau perintah diwajibkannya puasa, yaitu pertama, diwajibkannya puasa dengan disertai pilihan lain antara puasa atau memberikan makan. Kedua, diwajibkannya puasa saja, akan tetapi ketika itu orang yang berpuasa dan tertidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh makan dan minum hingga datang malam berikutnya. Ketiga, kemudian hukum sebelumnya dihapus dengan tahapan ketiga, yaitu sebagaimana yang sudah menjadi aturan baku dalam syariat dan berlaku hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.